bagaimana kita memanfaatkan lisan atau lidah yang merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Lidah itu luar biasa karena dengan satu kalimat kita bisa selamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Baginda Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh. Dan di antara akhlak yang ditekankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak dalam hal berbicara, akhlak dalam hal menyampaikan pendapat, akhlak dalam hal menghormati orang lain lewat kata-kata. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Dan saat ini kita hidup di era yang berbeda dengan era-era zaman dahulu. Era media sosial, era internet. Semua orang bisa menyampaikan apa saja lewat media sosial. Dari kamarnya kemudian sampai ke seluruh penjuru dunia. Disinilah kita harus benar-benar menjaga kata-kata kita, menjaga lisan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana sesungguhnya fenomena yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Kadang-kadang ada orang menyampaikan sesuatu di media sosial, yang sesuatu itu mengusik rasa penasaran atau mengusik ketenangan orang lain. Kemudian orang lain juga menanggapi yang kadang-kadang tidak pas juga. Akhirnya timbul kegegeran sosial. Timbul kegegeran sosial. Maka kita memohon Tuan Guru Bajang untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting sekali terkait sama akhlak bersosial melalui media sosial. Ya, Kang Abi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam untuk Rasul yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan-panduan dalam Islam sesungguhnya sangat jelas, lugas. Di dalam hal-hal yang penting yang menyangkut kehidupan kita dan berpengaruh untuk seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Termasuk diantaranya bagaimana kita memanfaatkan lisan atau lidah yang merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Lidah itu luar biasa karena dengan satu kalimat kita bisa selamat. Orang yang bersyahadat itu syahadatnya dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimat itu yang terucap dari lidahnya, maka dia berpindah minal kufri ilal iman, minan nar ilal jannah. Dari kehancuran menuju kepada kesejahteraan, mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga kata Rasulullah SAW, kalau tidak dijaga dengan baik, sebagaimana Kang Abik sampaikan tadi, termasuk pada masa-masa kita saat ini, di mana berbicara itu dianggap sebagai satu fasilitas kemewahan untuk kita yang bisa kita pakai untuk apa saja. Kita ingat Rasulullah SAW mengingatkan bahwa terkadang innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada orang bicara, dan bicara di sini dalam makna yang luas, termasuk juga mungkin memposting atau menulis dengan ketikan tangannya bikalimatin, dengan satu kalimat. Pendek saja, komennya pendek saja. Tetapi dengan komen yang pendek itu karena di dalamnya ada makna merusak kehormatan orang lain. Di situ ada makna menistakan orang yang seharusnya kita muliakan. Rasul ingatkan bisa jadi dengan komen atau kalimat itu dia akan
jatuh dari kemuliaan menuju kepada kehinaan. Hari ini kita saksikan ada yang saling menggugat, ya. Ada masalah hukum, karena ketersinggungan itu muaranya adalah ucapan-ucapan yang melampaui batas. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada mahfuzat di pondok pesantren bunyinya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia adalah ketika ia mampu mengontrol ucapannya. Rumah baru Fuji, keren. Motivasi buat anak muda harus kerja keras, ujar Raffi. Namun sayangnya alih-alih ikut memuji, tidak sedikit netizen yang justru menyindir Fuji yang mereka nilai beruntung karena hasil jalur duka. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indah sekali yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Keselamatan manusia terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya dan kembali kepada tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, imam kita. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika orang itu mampu meninggalkan apa saja yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya baginya. Kalau kita lihat yang berseliweran di media sosial itu, ada yang bermanfaat, ada yang tidak ada manfaatnya. Ada orang memposting sesuatu yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Dan kemudian ditanggapi dengan riuh, nggak ada manfaatnya. Kemudian geger, nggak ada manfaatnya. Betapa banyak energi yang dibuang karena hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan energi itu, waktu yang dibuang itu semuanya kelak na'udzubillah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para tokoh, para artis, para selebritis yang punya follower banyak, ingatlah bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya jika nikmat itu, nikmat ketenaran itu, follower yang banyak itu dijadikan satu kekuatan yang membangun banyak hal yang positif di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa ini. Tuan Guru Bajang, ini fenomena-fenomena semacam ini kalau kita lihat dari kacamata tuntunan Al-Quran, ketika seorang diberi nikmat yang besar, itu kan kita juga pernah itu Tuan Guru ya, ngaji di dalam Al-Hikam itu, siapa yang Allah udah kasih mulatofatil ihsan, dikasih ihsan yang banyak sekali, kok enggak juga mau menghadap kepada Allah. Gilirannya itu kan nanti kemudian uyida ilaihi bisalasilil imtihan. Itu mungkin Tuan Guru mohon bisa dijelaskan itu Tuan. Iya Kang Abik, terima kasih. Para pemirsa, memang sesungguhnya kalau tadi Kang Abik menyampaikan tentang tanggung jawab ya. Semua orang punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu berbanding lurus tentang peran-perannya di tengah masyarakat. Karena itu sesungguhnya kalau bicara tadi beliau menyampaikan seruan dan ajakan ya kepada para tokoh, ya, para influencer, istilahnya Kang Abik ya, yang punya follower banyak sekali misalnya di media sosial ya. Yang diikuti ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya oleh demikian banyak pengikutnya atau followersnya, maka saya ingin sampaikan ya, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu memberikan satu potensi pahala yang luar biasa bagi para pemimpin, bagi orang-orang yang menjadi teladan, ya, bagi para tokoh. Apa ruang pahala yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh yang lain itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah ila akhiril hadis. Orang yang berada pada posisi diikuti, posisi yang dilihat oleh orang banyak, lalu dia mempelopori sesuatu yang baik. Ini bulan Ramadan, Kang Abik ya. Demikian banyak awjuhul ihsan, demikian banyak hal-hal baik
yang bisa kita kerjakan. Kalau kemudian dengan followers yang sekian banyak, kemudian diajak semua, dicontohkan suatu bentuk kebaikan, misalnya berbagi kepada orang yang membutuhkan di bulan Ramadan ini, maka kepeloporan itu akan dilipat gandakan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan menjadi sangat mulia karena satu perbuatan baiknya kemudian diikuti oleh sekian ribu orang, para followersnya, untuk juga melakukan perbuatan yang baik. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, mari dalam Ramadan yang mulia ini semua pihak, kita semua tanpa kecuali, mari kita bermuhasabah. Yang ditokohkan dan yang merasa punya tokoh, yang berada pada posisi diteladani maupun meneladani. Siapapun kita, para tokoh, kita ingat bahwa setiap yang lahir, ungkapan-ungkapan kita itu bisa menjadi tabungan amal soleh untuk kita. Ketika itu adalah kebaikan yang diikuti oleh orang banyak. Tetapi ketika itu adalah satu hal yang tidak baik dan kemudian ditiru oleh orang banyak, itu juga akan menimbulkan kemudaratan yang berlipat ganda. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, cukuplah bagi kita semua merenungkan firman Allah dalam An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum. Siapapun kita, apapun posisi kita, pastikan pembicaraan kita, perjumpaan kita, hal-hal yang lahir dari diri kita, tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita, man amara bisadaqah, ajakan untuk berbagi. Au bima'rufin, au islahim bainan nas. Man amara bisadaqatin, au ma'rufin, au islahim bainan nas. Mengajak untuk berbagi atau memotivasi untuk berbuat baik. Dan sekali lagi Ramadan adalah bulan kebaikan. Au islahim bainan nas, atau di situ ada nilai untuk mendekatkan kembali yang jauh, mengakurkan kembali yang berselisih, mendamaikan yang berkonflik. Kalau itu konten, kalau itu substansi yang terus kita sebarkan, maka insya Allah keberkahannya akan kita peroleh bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, segala hal yang pernah diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya arhamar rahimin. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala hal yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepadamu ya Allah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.